Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Afriyanti, NIM 225076876 dari kelas PGSDD, PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi yang telah saya buat pada mata kuliah seminar PPG dengan topik pertama yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai review pengalaman belajar. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan terutama mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam mata kuliah ini, saya memperoleh pengalaman belajar berupa perubahan mindset dalam diri saya sebagai calon pendidik dalam memandang pendidikan itu sendiri. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari 5 topik diantaranya adalah sebagai berikut. Pada topik pertama, memberikan pengalaman belajar berupa bagaimana transformasi pendidikan di Indonesia pada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia tidak berdasar pada kodrat alam di Indonesia dan tidak sesuai dengan bagaimana pendidikan itu semestinya dilaksanakan. Setelah kemerdekaan, pendidikan semakin membaik karena merujuk dan berdasar kepada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Kemudian pada topik kedua, mempelajari tentang bagaimana dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengalaman belajarnya mengenai proses menuntun dan kodrat alam serta kodrat zaman peserta didik. Serta peran pendidik dalam pembelajaran juga dapat menggunakan sistem Among, yaitu dengan Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi karsa, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kemudian ada topik yang ketiga, yaitu saya mempelajari tentang identitas manusia Indonesia yang menjelaskan mengenai manusia Indonesia yang memiliki 3 nilai, yaitu nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, nilai religiulitas, dan nilai Pancasilais. Kemudian ada topik 4 yaitu memberikan pengalaman belajar berupa merefleksikan hadirnya Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri menjadi profil lulusan pelajar dalam pendidikan Indonesia. Kemudian ada topik 5 yaitu memberikan pengalaman belajar berupa menelaah beberapa video dari sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan yang berpihak atau memerdekakan peserta didik, dan tentang bagaimana sekolah-sekolah ini mengimplementasikan pendidikan yang berpihak atau memerdekakan peserta didik. Mungkin untuk review pengalaman belajar cukup sekian, dan selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Nah, pada refleksi pengalaman belajar yang dipilih ini, saya memilih pada topik 2 yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada poin pertama, menurut saya topik tersebut penting untuk dipelajari karena dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Oleh karena itu, dasar-dasar tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi saya sebagai calon pendidik untuk nantinya mengimplementasikan di kelas agar terciptanya pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, topik ini menjadi penting karena topik ini dapat mengubah mindset saya sebagai calon pendidik dalam memandang dunia pendidikan dan dalam memperlakukan peserta didik saya nanti. Topik ini juga sangat relevan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 saat ini, sehingga penting dipelajari oleh seorang pendidik agar cara mendidiknya relevan dengan zaman saat ini. Kemudian selanjutnya, pada poin pertama, saya mempelajari topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini dengan cara mengikuti tahapan pembelajaran pada LMS, yaitu dengan tahapan merdeka. Yaitu mulai dari diri, saya membuat tulisan refleksi kritis terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian ada eksplorasi konsep, yaitu mempelajari secara mendalam mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui tulisan dan video yang disajikan. Kemudian ruang kolaborasi, saya berdiskusi dengan teman sekelompok dan juga dosen pengampu mata kuliah mengenai nilai-nilai luhur kearifan budaya yang menjadi dasar pengetahuan dan pengalaman baru dalam merefleksikan pemikiran KHD dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian ada demonstrasi kontekstual, yaitu dengan mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian ada elaborasi pemahaman, yaitu dengan memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran KHD. Kemudian ada koneksi antar materi, yaitu dengan membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir ada aksi nyata, membuat jurnal refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam satu topik.
Kemudian ada poin ketiga dalam refleksi pengalaman belajar yang dipilih, yaitu strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut dianggap penting. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk mendapat memaksimalkan pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Selain itu, dengan strategi yang telah diterapkan, akan mampu menghasilkan sebuah pembelajaran yang bermakna tidak hanya pada saat pembelajaran topik dibahas, melainkan dapat direalisasikan pada keseharian dan juga proses pembelajaran dan mengajar dengan para peserta didik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Berikut ini adalah analisis dan tautan visual artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 2, yaitu mengenai dasar-dasar pemikiran pendidikan dari KHD, yaitu berupa demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut adalah analisis artefaknya. Yang pertama ada demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya membuat sebuah karya berupa infografis untuk menggambarkan pemikiran filosofis KAD sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Karena itu merupakan sebuah perumpamaan yang saya gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran KAD. Selanjutnya ada koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, saya membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran KHD yang saya pelajari pada topik 2 ini dalam sebuah refleksi dan pengalaman baru yang saya peroleh serta perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya. Selain itu, saya juga menceritakan kembali atau mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD yang konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas sekolah saya nanti. Kesimpulan dan refleksi tersebut saya buat dalam bentuk media informasi, yaitu dalam bentuk tayangan Prezi. Kemudian ada aksi nyata. Pada aksi nyata ini saya membuat jurnal refleksi. Jurnal refleksi yang saya tulis ini secara rutin merupakan media yang mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah dilakukan sehingga memberikan kontribusi nyata penerapan pemikiran KHD di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dengan memiliki rekam jejak yang berkelanjutan seperti ini, saya akan terdorong untuk melakukan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya latih dan uji cobakan. Kemudian ada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pembelajaran bermakna atau good practice. Makna yang saya peroleh dari aktivitas refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah bahwa pendidikan memiliki landasan yang penting untuk dipelajari secara mendalam oleh seorang calon pendidik agar dapat melaksanakan tugasnya dalam dunia pendidikan dengan maksimal dan sesuai dengan tuntutan zaman. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendidik, diantaranya yaitu ada kodrat alam, kodrat zaman peserta didik. Dengan mempelajari mata kuliah ini, terdapat beberapa hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dalam diri saya sebagai individu dan calon pendidik, yaitu dengan menjadi pamo yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga nantinya akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan relevan. Dengan demikian, tentunya akan tercapai sebuah kemerdekaan belajar dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.